Bisa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, Jawa Barat menemukan gorong-gorong yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Gorong-gorong yang seharusnya menjadi saluran air ditemukan bangku, sejumlah pakaian, bahkan akuarium mini. Ratusan warga di kawasan Jalan Muara Rajen, Kaler, dan Antapani, Kota Bandung mengantre untuk mendapatkan air bersih. Saat ini sampah belum terpilah dengan baik. Sampah organik dan anorganik masih tercampur menjadi Masalah satu. air bersih kerap dihadapi warga perkotaan. Tidak hanya di Jakarta, sebagian warga kota Bandung bahkan menghadapi masalah air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 sanitasi ingin mempresentasikan tentang kondisi umum dan opsi sanitasi di beberapa lokasi studi yang kami tinggali saat ini di Bandung. Aspek yang akan diteliti pada presentasi kali ini adalah aspek kebersihan dan kesehatan, aspek sosial budaya, aspek finansial dan institusi, aspek lingkungan, dan aspek efisiensi sumber daya alam. Nah, saya akan menjelaskan aspek kebersihan dan kesehatan. Jadi dari pengolahan limbah cair itu masih ada grey water dan black water yang langsung dibuang ke saluran drainase, badan air, dan pemeliharaan tangki septik berupa pengurasan yang tidak rutin. Hal ini berpengaruh pada penyebaran vektor penyakit, pencemaran lingkungan, pemandangan, dan kebauan tidak sedap. Selanjutnya ada pengolahan limbah padat yang di sini masih banyak bercampur semua jenis sampah dalam satu tempat yang tidak sesuai dengan regulasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap pemandangan tidak sedap dilihat, pengolahan air lindi, vektor penyakit, serta binatang seperti kucing, lalat yang mengacak-acak sampah. Selanjutnya ada drainase yang seringkali tersumbat dan dihalangi oleh beberapa halangan dan tercampur oleh air limbah. Hal ini membuat luapan air dan air hujan tidak mengalir dengan baik. Selanjutnya ada pengolahan air minum yang mana di beberapa lokasi studi itu masih mengandalkan air minum dalam kemasan sebagai kebutuhan air minum dalam sehari-hari. Nah, kualitas dalam air minum ini sebenarnya tidak terjamin 100% dan bisa jadi berdampak bagi kesehatan tubuh. Nah, yang terakhir adalah pengolahan air bersih yang sudah disuplai dari PDAM atau sumur bor yang memiliki kualitas sudah terjamin dan dirasa dapat terhindar dari penyakit kulit, diare, dan waterborne disease. Kegiatan-kegiatan di rumah kita terkadang luput dari perhatian kita jika kita tengah membicarakan tentang masalah lingkungan. Pernahkah kita memperhatikan kemana berakhirnya saluran pembuangan air di rumah kita? Apakah dia ke tempat pengolahan yang semestinya diolah sebagai air bersih dan kembali ke kita atau tidak? Sayangnya, kebanyakan dari saluran pembuangan air ini justru berakhir ke badan air dan hal ini akan mencemari badan air tersebut dan lingkungan di sekitarnya. Hal sederhana lain yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah pemilihan air minum dalam kemasan dibandingkan galon. Jika kita lebih memilih menggunakan air minum dalam kemasan, ini akan meningkatkan produksi sampah lebih tinggi daripada kita memilih galon, meskipun keduanya tentu akan tetap berakhir sebagai sampah. Nah, hal ini karena galon sendiri itu memiliki usia yang lebih panjang daripada air minum dalam kemasan. Lalu, hal sederhana lain yaitu pemilihan wadah tempat sampah. Nah, pemilihan wadah tempat sampah yang lebih terbuka atau tidak memiliki tutup itu akan meningkatkan potensi pencemaran udara karena adanya penyebaran dari bau dari limbah organik di dalam sampah tersebut. Dan penyebaran bau ini tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selanjutnya, tinjauan efisiensi sumber daya alam. Pertama, pengolahan greywater. Air limbah yang diperoleh dapat digunakan kembali sehingga memberikan efisiensi sumber daya alam. Namun, air limbah juga mencemari badan air menyebabkan penurunan sumber daya alam. Kemudian pengolahan greywater, septic tank konvensional dengan penduduk sangat padat menyebabkan inefisiensi sehingga dibutuhkan sumber daya tambahan. Selanjutnya pengolahan limbah padat. Pemilahan dari sumber dan pewadahan dapat menyebabkan kontaminasi. Composting dapat meningkatkan kualitas tanah. Selanjutnya pengolahan air bersih. RPDAM dengan kualitas sungai tercemar butuh penanganan lebih. Selanjutnya pengelolaan drainase. Sistem drainase yang digabung dengan sewerage sehingga air hujan tidak dapat langsung dimanfaatkan menyebabkan inefisiensi. Selanjutnya, pengelolaan air minum. Air minum kemasan sekali pakai lebih rentan mencemari lingkungan. Galon air isi ulang tahan lama dan efisiensi produksi. Sedangkan, penggunaan water purifier kurang efisien karena alat perlu di-maintain secara berkala untuk menjaga kualitas air minum.
Selanjutnya akan ditinjau dari aspek finansial. Untuk limbah cair, idealnya dialirkan ke septic tank atau diolah dengan teknologi. Tapi limitasi biaya menjadi faktor penghalang utamanya. Nah, untuk limbah padat sendiri, dukungan pemerintah ke petugas juga infrastruktur itu masih kurang. Jadi, kalau kesadaran dari pemerintah dan dukungan dari pemerintah naik, upaya pengelolaannya juga harusnya bisa menjadi lebih efisien. Untuk air bersih, masyarakat biasanya membayar ke PDAM untuk bisa mendapatkan akses. Tapi sekarang banyak yang sudah beralih ke air tanah karena dianggap lebih murah dan juga kualitasnya lebih baik. Untuk air minum, biasanya banyak yang membeli AMDK atau memakai galon sekali pakai. Nah, biasanya karena praktis dan juga murah. Walaupun sebenarnya jika dihitung-hitung akan lebih hemat dan juga lebih sustain dan bagus ke environment kalau kita memakai galon isi ulang. Nah, banjir di kota besar itu biasanya terjadi karena ada masalah di drainase. Pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk perbaikan drainase, namun kita juga tetap harus ikut bertanggung jawab dengan tak membuang sampah ke dalam drainase tersebut. Ditinjau dari aspek institusi, faktor, dan dampak sanitasi. Yang pertama dalam pengelolaan limbah padat, masyarakat khususnya di kawasan pemukiman didorong untuk melakukan pengelolaan sampah hingga pengumpulan di tingkat TPS atau TPS 3R. Peran institusi masih sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yang kedua, pengelolaan limbah cair tangki septik yang digunakan diatur dalam Permen PUPR nomor 17 tahun 2017. Sistem pengelolaannya bagi atas di sumber dan terpusat pengolahan blackwater secara komunal di Kota Bandung difasilitasi oleh IPAL Bojong Soang, sedangkan pengelolaan tinja dilakukan oleh IPAL Gemuruh. Yang ketiga, pengelolaan air bersih. Untuk air bersumber dari PDAM dikelola oleh PDAM dan PDAM berperan dalam pemenuhan persyaratan kuantitas dalam penyediaan air bersih tersebut. Yang keempat, pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase didasarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang diatur oleh Peraturan Wali Kota dalam menentukan rencana induk sistem drainase. Faktor yang mempengaruhi adalah kewenangan dan usaha yang dilakukan. Yang kelima, pengelolaan air minum. Terdapat SNI wajib yang diatur oleh Permen nomor 6 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 4 tahun 2019 yang mengatur pengawasan SNI MDK tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai aspek sosial. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah cair, terutama blackwater yang mengalami tantangan besar di permukiman yang padat. Contohnya seperti akses yang sulit bagi layanan penyedotan septic tank dan juga karena adanya rumah di bantaran sungai, lahan yang terbatas tersebut mempersulit adanya instalasi dan juga pemeliharaan dari septic tank tersebut. Yang kedua yaitu pengelolaan limbah padat, di mana hingga saat ini pemilahan sampai saat ini tuh masih sangat terkendala oleh rasa malas masyarakat akibat ketidakpraktisannya. Dalam pengelolaan air bersih, partisipasi masyarakat sangat penting untuk dalam keberlanjutan sumber daya air. Hal ini dapat dilihat di komunitas Banyu Bening di Sleman yang memanfaatkan rainwater harvesting dengan menunjukkan alternatif pengelolaan air komunal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari organisasi lokal. Yang keempat yaitu pengelolaan drainase. Dengan semakin padatnya Kota Bandung dengan adanya urbanisasi, lahan terbuka hijau dan juga drainase itu semakin berkurang dan juga menyebabkan air sering meluap ke jalanan. Selain itu, dengan adanya aktivitas di bantaran sungai dan juga pembangunan yang melanggar tata ruang, hal tersebut telah memperburuk kondisi drainase dengan mencampurkan drainase dengan sewerage, sehingga sistem yang dirancang pemerintah ini dirusak, sehingga diperlukan kembali penataan tata ruang dan juga manajemen drainase. Yang terakhir, dalam pengelolaan air minum sama seperti air bersih, partisipasi masyarakat juga sangat signifikan, yaitu dampaknya berkaitan dengan stigma, di mana lingkungan dengan kondisi sanitasi air minum yang buruk menciptakan stigma sosial yang buruk juga bagi penghuninya. Aspek budaya yang menjadi salah satu faktor penentu suatu teknologi sanitasi ini berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat menerima, menerapkan, dan memelihara teknologi terpilih. Untuk pengelolaan limbah cair dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat yang tercerminkan dalam hal seperti greywater dan blackwater yang dibuang langsung ke saluran drainase dan atau badan air. Kemudian juga perilaku konsumsi air yang berlebih dan pengurasan tangki septik yang tidak rutin. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan limbah padat, pemilahan sampah dari sumber masih belum menjadi suatu budaya masyarakat setempat. Lalu terkait pengelolaan air bersih, di mana budaya masyarakat tercerminkan dari penggunaan sumber air yang berasal dari PDAM dan juga kebiasaan mengkombinasikan air PDAM dengan air sumur bor. Lalu terkait pengelolaan drainase, di mana budaya masyarakat dalam hal ini akan mempengaruhi karakteristik air limbah yang terbentuk dan selanjutnya mempengaruhi pengelolaan drainase tersebut karena secara greywater dan blackwater yang langsung dibuang ke saluran drainase. Terakhir, terkait pengelolaan air minum berupa kebiasaan untuk menggunakan air galon baik AMDK maupun isi ulang karena dianggap lebih efisien dan ekonomis.
Jadi, mari kita lebih memperhatikan lingkungan lagi, dimulai dari rumah kita sendiri. Sanitasi layak, hidup lebih sehat, mulai dari rumah demi masa depan cerah.